你把这个水果帮妈妈拿上楼。啊，我跟回来了。对啊。哥。Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang kembali di channel Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film ataupun series yang membuat Anda senyum-senyum sendiri dan ada yang berdiri karena saya sudah tidak bingung. Oke, kali ini gue akan membahas series kembali. Tapi yang beda, kita mulai melihat series dari negara Cina berjudul Hidden Love yang dirilis pada tahun 2023. Series ini berjumlah 25 episode. Bayangin 25, banyak sekali itu. Dan per partnya kita akan membahas 5 episode saja. Oke, C-drama ini menceritakan tentang seorang bocil yang kaya raya. Kalau di saat itu ia mempunyai kakak laki-laki yang tidak pernah akur. Tapi di suatu ketika kakaknya yang pulang setelah sekian lama tidak bertemu, ia melihat teman kakaknya yang handsome dan itu membuatnya jatuh hati semenjak saat itu. Bagaimana keseluruhan dari C-drama ini? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di episode 1 dimulai dari seorang wanita yang super duper kawaii. Kalau kawaii dalam bahasa Cina apa ya? Weishode. Anjing, susah banget. Bernama Sangsi. Kita panggil Z saja. Kalau di saat itu ada seorang pria good looking yang menghampirinya, yang membuat Z membeku karena ketampanan dari si pria. Terlihat ketika Z masih menjadi bocil SMP kalau ia benar-benar tidak memperhatikan pelajaran di sekolah. Apalagi ketika gurunya menegur karena Z tidak memperhatikannya, Z menjawab dengan nada yang santuy sehingga gurunya akan memanggil orang tua Z karena tidak sopan, apalagi tidak memperhatikan pelajarannya. Alhasil ia mengirim pesan ke kakaknya untuk pulang karena kakaknya sekolah di luar. Dan tepat di saat itu temannya ingin mengajak Z untuk pergi, tapi Z tidak mau. Sehingga temannya mempertanyakan bagaimana dengan Z akan masalah tadi, tapi Z tidak khawatir karena ia punya kakaknya. Tapi respon kakaknya tidak. Seketika moodnya makin rusak dan mengogahkan ajakan bocil yang sepertinya suka dengan Z. Alhasil Z terus mengirim pesan akan kakaknya yang jahat, tidak punya hati dan segala macamnya. Tapi responnya ye, hanya ye. Seketika membuatnya bingung akan masalahnya tadi. Tapi ketika sampai dan menghampiri ibunya, ibunya memberikannya buah dan memberitahu kalau kakaknya sudah pulang. Alhasil Z dengan cepat pergi menemui kakaknya dan ketika bertemu itu merupakan pria handsome yang di awal scene dan Z dibuat terkesima. Wait, ini incest kah? Tapi itu bukan kakaknya, melainkan itu teman kakaknya bernama Duan Xiashu. Kita panggil dia Duan saja karena Xiashu-nya susah sekali. Seketika Z yang tertarik mempertanyakan ke kakaknya itu siapa, sehingga mereka berkenalan. Namun karena Duan mempertanyakan apakah muka mereka mirip karena Z berkata sebelumnya apakah kakaknya operasi plastik, membuat kakaknya kesal akan hal itu. Seketika Z emosi dan menjelaskan kalau wajar ia mempertanyakannya karena kok tiba-tiba kakaknya handsome. Tapi Duan langsung menenangkan kekesalan dari Z. Tapi ketika kakaknya akan mandi karena akan pergi, Z langsung meminta bantuan kakaknya. Tapi belum aja diberitahu kakaknya tidak mau apapun alasannya. Alhasil Z langsung berakting nangis agar kakaknya mau membantunya. Sehingga Duan mempertanyakan tingkah Z dan kakaknya yang selalu seperti itu, tidak pernah akur. Tapi karena Z masih sedih karena kakaknya tidak mau membantunya, Duan pun akan membujuk kakak Z untuk membantunya. Tapi Z langsung meminta bantuan Duan kalau ia meminta Duan pura-pura menjadi kakaknya dan menemui guru esok hari. Namun ketika ditanya emang Z ngelakuin kesalahan
apa. Sempat Zi tidak mau memberitahunya, tapi karena Duan tidak akan membantu jika tidak diberitahu, Zi pun jujur akan hal itu. Tapi karena kakaknya datang kalau ia ingin mengganti baju, Zi pun bertanya maukah Duan membantunya. Duan menyarankan agar Zi meminta bantuan kakaknya, dan karena Duan akan pergi membuat Zi sedih akan hal itu. Tapi karena kakaknya masih menggoda-goda Zi yang bocil, Zi membantah kalau ia sudah 2 SMP, ya itu masih bocil anjing. Sehingga Duan jadi tahu umur Zi, sekolah, dan nama dari Zi. Jadi mereka akan bertemu lain kali, yang membuat Zi senyum-senyum sendiri karena ia langsung suka dengan Duan. Padahal umurnya beda jauh. Terlihat Zi yang sudah beranjak remaja dan tumbuh bulu dikit. Kalau ia masih tidak akur dengan kakaknya. Tapi di saat itu kakaknya ingin pindah ke asrama karena berkuliah. Tapi karena kakaknya ingin meminjam mobil ayahnya karena temannya juga pindah, membuat Zi tertarik karena pasti ada Duan, serta ingin ikut membantu pindahan dari sang kakak dengan tujuan melihat si Duan. Tapi ketika Zi sudah sampai, kakaknya mager untuk menjemputnya, sehingga Zi yang akan pergi ke sana sendirian. Dan karena ia melihat mobil ayahnya serta ada boneka di sana, tiba-tiba terdapat pria yang berkata si maling, dan itu adalah Duan. Sudah pasti membuat Zi salting akan Duan. Apalagi Duan ngeh kalau itu adalah Zi, serta ia berkata Zi maling karena itu adalah bonekanya. Tapi jika Zi suka, maka Zi bisa mengambilnya. Namun karena Zi tidak mau, Duan pun akan membuang bonekanya. Alhasil Zi berubah pikiran dan mau akan boneka itu, serta mereka langsung pergi ke asrama kakaknya. Dan ketika sampai, Zi pun dibuat kesal karena kakaknya memang malas menjemputnya dan akan melaporkannya ke ibu. Tapi kakaknya langsung memberikan permen yang membuat Zi tidak jadi kesal. Dan di sana sudah ada 2 teman kakaknya yang lain. Namun karena Duan memanggilnya adik kecil, Zi berkata kalau ia tidak kecil, sehingga Duan memanggilnya adik, yang membuat Zi salting akan hal itu, serta melihat-lihat tempat dari Duan. Tapi karena Duan akan pergi bekerja paruh waktu, membuat temannya mempertanyakan hal itu, apa jangan-jangan Duan punya pacar. Dan karena Duan pergi, Zi pun juga akan pulang sembari memasukkan boneka itu ke tasnya. Tapi ia meninggalkan bukunya di sana. Dan di malam harinya, Zi pun mencoba untuk membaca buku yang dibaca oleh Duan, membuatnya tidak paham. Tapi ketika Duan sampai di kamar, kakak Zi memberitahu kalau ada barang dari Zi yang ketinggalan. Dan karena kakak Zi juga tidak tahu barangnya apa, ia pun menelpon Zi. Sempat Zi mengira itu adalah kakaknya, tapi yang menelpon adalah Duan. Sudah pasti membuatnya terkejut dan langsung memberitahu kalau ia meninggalkan buku tugasnya di sana dan besok harus dikumpulkan, dan tidak mungkin ia meminta bantuan kakaknya. Alhasil Duan meminta Zi bangun lebih awal besok karena ia akan membantu Zi membuatkan tugas esok pagi sebelum sekolah, dan langsung meminta Zi untuk tidur. Seketika Zi senang sampai ke ubun-ubun, dan Duan pun menemukan buku tugas dari Zi yang tertinggal. Alhasil Zi langsung memasang alarm dari jam 5 pagi. Tapi ketika jam alarm berbunyi, Zi tidak bangun-bangun dan ia terbangun tepat di jam 6. Bisa pas gitu anjing. Dan sampailah Zi untuk bertemu dengan Duan, tapi Duan belum datang. Terlihat Zi waktu bocil kalau ia dibuat kepikiran apakah Duan akan membantunya hari itu, serta sedih jika Duan tidak datang. Apalagi ketika pulang dan guru akan menunggu orang tua Zi, makin membuatnya sedih akan hal itu. Dan episode 1 pun selesai. Lanjut episode 2. Di episode 2 dimulai dari Zi yang sedih karena Duan tidak datang. Alhasil membuatnya muak dan ingin pulang. Tapi ketika ia tidak sengaja terjatuh, datang si Duan. Dan ia tidak tahu kalau Zi sudah pulang. Apalagi Zi tidak memberitahu juga. Alhasil Duan meminta maaf akan ketelatannya. Namun Zi sudah sangat kesal menunggunya. Balik lagi ke Zi yang sekarang. Kalau ketika ia menunggu, ia merasa apakah Duan melakukan hal yang sama
sama sebelumnya, yaitu telat. Tepat di saat itu terdapat panggilan masuk dan itu dari Duan. Kalau ia bertanya, Zi sudah bangun, tapi Zi langsung memberitahu kalau Duan telat menemuinya, maka Duan akan menjomblo selamanya. Tapi tiba-tiba Duan sudah ada di sana sembari menempelkan susu ke pipi Z. Dan ia lebih duluan datang dan ia pergi untuk membeli minum. Apalagi kata-kata Z tentang Duan yang akan menjomblo, maka habislah Z. Apakah Duan sudah nggak kalau Z menyukainya? Serta mereka langsung ke tempat untuk bisa mengerjakan tugasnya. Dan ketika Duan membeli makanan, Z terus memandang ke arah Duan. Terlihat kembali di saat Duan akan membantu Z menemui guru. Dan di sana sudah ada bocil yang suka dengan Z bernama Fu Shenshu. Kita panggil Chu saja. Alhasil membuat gurunya bingung karena ia meminta Z memanggil orang tuanya. Kenapa kakaknya yang datang? Dan Duan langsung beralasan kalau orang tuanya ada proyek dan ia yang diminta untuk datang. Dan hal tersebut berjalan dengan lancar tanpa hambatan sama sekali. Terlihat kembali ketika Z mengerjakan tugasnya, tapi ia terus dan terus memandangi Duan. Namun ketika Duan meminta Z untuk meminum susunya, Z tidak mau dan menyimpan susu itu. Tapi ketika selesai Duan yang mengantarkan Z ke sekolah, ia menaruh kertas di tasnya Z. Dan itu merupakan karangan yang baru untuk Z karena ia sempat melihat karangannya di buku. Terlihat ketika Duan membaca karangan dari Z di bukunya, kalau itu mengenai anjing yang mirip dengan kakaknya, yang membuatnya teracu malaka. Serta ia langsung pergi sehingga Z melihat judulnya berupa membantu kakak pindah rumah. Tepat di saat itu datang bestie dari Z bernama Zenru. Namun tiba-tiba ada murid yang berdansa di depan Z dan itu si Chu yang ingin mengimpresi Z, tapi Z sudah pasti tidak peduli. Namun karena Chu akan berulang tahun sebentar lagi, Zenru akan membantu Chu agar Z mau ke pesta ulang tahunnya. Yang sudah pasti Zenru ada rasa dengan Chu. Tapi ketika di kelas membuat Zenru terkejut karena Z membawa susu yang ternyata Z alergi dengan susu. Makanya ia tidak mau meminumnya. Dan di malam harinya ia yang sudah pulang. Anjir, sampai malam aja. Emang berapa lama murid di Cina belajar, cuy? Coba kita cari di Google. Nani 9,5 jam? Kuatnya otaknya belajar selama itu, anjir. Kalau di saat itu Z dibuat sangat senang akan pemberian susu dari Duan. Ya, walaupun ia tidak bisa meminumnya. Serta langsung membaca karangan itu. Kalau karangan itu menceritakan tentang Z yang membantu kakaknya pindahan. Dan di sana ada Duan yang membantunya. Serta di akhir terdapat pesan singkat kalau ia senang bertemu dengan Z lagi. Sudah pasti membuatnya senyum-senyum sendiri dan langsung menyimpan karangan itu di tempat yang bagus. Serta ia langsung menyimpan kontak dari Duan sembari mengirim pesan kalau itu adalah Z. Serta Z langsung menggambar boneka dari Duan bersama dengan susu itu. Tapi karena ibunya datang untuk memberikannya anggur, ibunya pun dibuat terkejut karena ada susu di kamar Z. Tapi Z menenangkan ibunya serta membuang susunya. Ibunya pun mengajak Z untuk pergi ke pernikahan teman orang tuanya, tapi Z tidak mau ikut sehingga ayahnya akan meminta si kakak untuk di rumah, tapi Z juga tidak mau, yang membuat mereka bingung akan Z yang sendirian jika kakaknya tidak datang. Tapi ayahnya langsung mempertanyakan nasihat sebelumnya ke Z kalau Z jangan membuat ibunya khawatir, sehingga Z mengiyakan perkataan ayahnya. Hingga keesokan harinya kakaknya pun datang karena diminta oleh ayahnya. Dan di saat itu kakaknya mengajak Z untuk makan. Sempat Z tidak mau, tapi karena teman kakaknya menelpon, ia mengira itu pasti Duan, serta langsung ikut untuk makan-makan. Tapi ternyata itu bukan Duan, tapi temannya lagi satu. Sudah pasti membuat Z sedih akan hal itu. Tapi ternyata mereka menjemput Duan karena Duan juga ikut, sehingga Z tidak jadi sedih. Tapi karena Z tidak menyapanya, Duan pun mempertanyakan hal itu, apalagi menyindir akan Z yang tidak berkata kakak
tampan karena muka Z memerah karena menatapnya. Seketika membuat kakaknya kesal akan Duan serta meminta Z untuk tidak mendengarkan kata-kata Duan kalau Duan itu bukan orang baik. Dan Z juga merasa kalau Duan bukan orang baik. Alasan membuat Duan kesal akan hal itu. Namun ketika sampai dan kakaknya akan memarkirkan mobil, Z ingin ikut tapi kakaknya menyuruh Z untuk ikut dengan mereka. Dan karena Duan melihat Z yang lemas, ia pun menyadari kalau Z lagi bocor dan langsung menutupi hal itu. Sehingga Duan bertanya apakah Z bawa pembalut yang ada sayapnya, dan karena tidak ada, ia pun akan membelikannya. Tapi ketika Z di toilet membuatnya terkejut karena bocor dan Duan pasti melihat hal itu. Namun ketika sampai, ia pun menelpon kakak Z untuk memberitahu hal itu. Alhasil kakaknya langsung pergi menemui Duan untuk membeli pembalut yang ada sayapnya. Tapi hal itu sudah pasti sulit karena sangat aneh pria membeli pembalut dan langsung cepat-cepat untuk membelinya. Dan karena rok dari Z juga kena, Duan pun membelikan rok juga. Dan Z, ia pun dibuat menangis karena malu akan kejadian itu. Apalagi Duan melihat kebocorannya. Tepat di saat itu ada wanita yang memberikan rok serta pembalut ke Z, dan itu dari kakaknya. Seketika makin membuat Z malu untuk bertemu dengan Duan. Tapi ketika selesai dan balik, ternyata itu kakaknya. Sehingga kakaknya langsung mengajak Z untuk makan. Dan ketika sampai serta memesan, kakaknya meminta Z untuk makan yang ia tidak alergi karena Z alergi dengan daging sapi dan kambing. Sehingga Duan yang mendengarnya langsung memberikan air hangat karena kebocoran tadi serta langsung memisahkan daging di makanan itu untuk Z. Dan episode 2 pun selesai. Lanjut episode 3. Di episode 3 dimulai dari mereka yang makan bersama dan Duan memberikan act of service ke Z. Anjing, act of service emang. Tetapi ketika selesai dan kakaknya akan mengambil mobil, Z pun diminta untuk bersama dengan teman kakaknya. Dan karena ada mesin capit, ia pun diajak untuk bermain. Dan ketika Z mencobanya, sudah pasti ia tidak bisa. Sehingga Duan akan mengajari Z caranya. Tapi karena Z masih malu, Duan pun paham makan hal itu dan Duan berhasil mendapatkan satu boneka yang membuat si senang akan hal itu. Terlihat ketika Duan dan Z bocil yang selesai menghadap guru. Kalau Z berterima kasih akan bantuan Duan, tapi karena Duan akan mengantar Z pulang sembari akan memberikan nasihat di jalan, Z berkata kalau kakaknya tidak pernah menasihatinya. Alhasil Duan akan bertanya langsung yang membuat Z panik akan hal itu serta langsung menggunakan trik menangisnya. Tapi Duan akan mengantar Z pulang. Sempat Z enggan, tapi Duan tetap akan mengantarnya. Tapi di tengah perjalanan Duan tidak akan cepu ke keluarga Z, sehingga Z meminta Duan untuk berjanji akan hal itu. Tapi Duan juga meminta Z untuk berjanji untuk tidak membuat masalah lagi di sekolah. Sampailah mereka dan Duan langsung pergi. Tapi ketika Duan pergi, Z mengintip Duan yang balik. Selesai dengan semua itu, Zhenru pun memaksa Z untuk ikut ke pesta ulang tahun si Chu. Tapi ketika ia menunggu berupa beli manisan dulu, ternyata ada Duan yang kerja paruh waktu di tempat itu. Yang membuat Z terkejut. Sudah pasti Z terus dan terus memandangi Duan. Dan ketika akan memesan, Z yang akan melakukannya. Tapi ketika akan membayar, Duan mentraktir Z. Dan ketika makanan manis sampai, Z yang melihat Duan yang berbicara dengan bosnya kalau Duan akan dibayar setengah bulan dulu. Yang membuat Z berpikir kalau Duan sangat memerlukan uang, makanya Duan selalu bekerja. Dan karena Chu sudah datang menjemput mereka dan terkejut karena ada kakak Z yang ia kira itu beneran kakak Z, alhasil membuatnya bertanya ke Z, kenapa kakak Z bekerja di sana padahal Z orang kaya. Seketika Z kesal akan hal itu serta langsung mengajak mereka ke pesta ulang tahunnya. Tapi karena Z kepikiran akan Duan
Duan yang butuh uang, ia pun bertanya langsung akan hal itu dan ia akan membayar makanannya tadi. Tapi Duan tidak rugi jika mentraktir Z, yang ternyata Z meninggalkan uangnya untuk Duan di sana, yang membuatnya terharu akan hal itu. Dan ketika acara ulang tahun dari Chu berlangsung, tapi ketika akan tiup lilin, Chu ingin menyampaikan sesuatu ke Z, tapi Z berkata kalau ia ingin pulang. Apalagi nyanyi ulang tahun sudah selesai, padahal Chu belum saja mengatakan sesuatu yang penting. Alhasil ia mengikuti Z dan meminta Z untuk menyadari perasaannya karena ia sudah belajar mati-matian agar bisa satu sekolah dengan Z, dan langsung memberitahu kalau ia punya perasaan dengan Z. Tapi Z tidak mau karena yang ia pikirkan hanya belajar sekarang. Apalagi Z yang kesal karena Chu yang menangis. Sehingga Duan yang datang, Chu langsung pergi dari sana. Kalau ia menguping pembicaraan mereka tadi dan meminta Z untuk tidak pacaran ketika masih sekolah. Tapi Z memberitahu kalau ia memang belum mau pacaran dan fokusnya cuma belajar. Sehingga Duan memberitahu kalau ada orang yang menyukai Z itu bagus dan berterima kasihlah untuk itu. Tapi Z harus mengentenya dengan sopan karena kalau tidak itu menyakiti perasaan seseorang. Dan di saat itu ia langsung mengembalikan uang dari Z. Kalau ia sudah bilang sebelumnya kalau ia tidak rugi jika hanya mentraktir Z, dan ia tidak marah ke Z akan hal itu, melainkan ia hanya terharu saja serta meminta Z untuk pulang ke rumahnya dan ia akan melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika di kelas, Zhenru menghacangi Z karena kejadian kemarin. Tapi di saat itu Z ditunjuk untuk mengikuti lomba lompat tinggi. Sempat Z tidak mau, tapi gurunya hanya meminta Z untuk berpartisipasi saja, tidak perlu juara. Apalagi ketika istirahat, Zhenru masih mengacangi Z, yang membuat Z bingung akan hal itu. Sampailah hari perlombaan. Kalau di saat itu Chu menang lomba lari, tapi ia tidak menyerah ke Z dan mencoba untuk berbincang dengannya lagi. Dan Z meresponnya yang membuat hubungan mereka tidak canggung lagi. Tapi ketika akan mendaftarkan namanya untuk lomba, ternyata yang mengurusnya adalah kakaknya sendiri. Tapi ketika kakaknya ingin melihat nama di punggung Z dan ketawa akan hal itu, ternyata ada Duan yang lagi tidur di sebelahnya serta terbangun karena hal itu. Seketika Z terkejut karena ada Duan di sana. Tapi ketika Z pemanasan, Duan memberikan Z topi agar Z tidak kepanasan. Apalagi ketika kakak Z memotret mereka, Duan sudah berpose yang membuat Z kesal karena kakaknya asal memfoto. Tapi Duan langsung meminta kakak Z untuk tidak mengganggu Z karena Duan kakak Z. Tapi karena lomba sudah dimulai, mereka pun memberikan semangat ke Z. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal juga. Tapi untuk yang ketiga kalinya, Z yang melihat Duan dan meyakinkan dirinya kalau ia bisa melakukannya, Z gagal bahkan mengalami cedera kan hal itu. Sudah pasti membuat mereka panik. Tapi ketika akan dibawa ke rumah sakit, guru Z yang waktu bocil menyadari ada kakak Z di sana, yang ia kira Duan adalah kakak Z. Padahal di sana ada kakak Z yang real, no palsu-palsu. Dan kakak Z dibilang ayah oleh Z. Sudah pasti gurunya terkejut, kok ayahnya muda? Yang membuat kakaknya bingung dengan hal itu. Tapi karena mereka bergelut karena kata-kata tadi, Duan yang membawa Z untuk segera diobati. Duan pun langsung mengobati Z. Tapi karena Z merasa kalau kakaknya tidak menyayanginya, Duan memberitahu kalau kakaknya lah yang paling khawatir ketika Z jatuh tadi. Datang kakak Z yang memberikan minuman untuk Z dan langsung membawa Z untuk rumah sakit. Tapi di saat itu ada murid yang terluka juga sehingga Duan membantunya. Alhasil Z yang melihat hal itu merasa kalau kebaikan dari Duan itu bukan untuk dirinya saja, tapi untuk semua orang. Serta sedih karena berarti dirinya tidak istimewa. Dan ketika di kelas dan pelajaran selesai, ada panggilan masuk kalau itu kakaknya yang memberitahu kalau Duan yang akan menjemput Z karena kakaknya tidak bisa untuk menjemputnya. Namun di saat itu Zhenru datang dan meminta Z untuk menemaninya membeli sesuatu. Dan episode 3 pun selesai. Lanjut episode 4. 桑稚，
Di episode 4 dimulai dari Zendru yang meminta Z untuk menemaninya membeli sesuatu. Sehingga Duan yang sampai untuk menjemputnya dibuat bingung karena Z tidak ada di sana. Mereka berdua pun pergi untuk membeli sesuatu, tapi Z dibuat bingung karena Zendru membawanya ke tempat lain. Apalagi Zendru bertanya apakah Z membawa uang. Z membawa, tapi tujuan sebenarnya Zendru adalah membawa ia ikut ke sebuah gang. Tapi Z tidak mau karena gurunya memberitahu kalau itu tempat yang berbahaya dan terus menolak untuk pergi ke sana. Alhasil membuat Zendru kesal dan ia akan pergi sendiri, yang membuat Z khawatir dan pergi ikut dengannya. Duan pun mencoba mencari Z tapi tidak ketemu-temu, apalagi teleponnya tidak dijawab-jawab. Serta ia langsung bertanya ke orang-orang siapa tahu ia menemukan sebuah petunjuk. Yang ternyata Zendru menemui cewek berandal dan Zendru dipala oleh mereka. Dan alasan ia mengajak Z karena Z punya uang. Sehingga cewek berandal memala Z juga, serta meminta Z untuk datang membawa uang untuk mereka besok hari. Alhasil Z kecewa ke Zendru karena melibatkan dirinya akan masalah itu. Zendru pun menjelaskan ke Z kalau ia tidak bisa memberitahu guru ataupun orang tuanya, dan Z hanya perlu memberikan uang ke mereka. Hei, kenapa masalah Anda ngelibatin orang lain? Memang jauh nih malam. Hei, seketika Z tidak habis pikir akan Zendru. Perasaan kemarin ia mengacanginya dan sekarang ia datang hanya untuk melibatkan masalahnya serta langsung pergi meninggalkan Zendru. Tapi di saat itu Duan lewat sehingga Duan langsung bertanya kemana saja Z pergi. Tapi karena Z menahan air matanya, Duan pun paham dan langsung memeluk Z untuk menenangkannya. Alhasil Duan bertanya apakah Z ditindas oleh seseorang. Tapi karena Z diam saja membuat Duan bingung akan hal itu. Sehingga Z memberitahu kalau ia tidak ingin merepotkan Duan, tapi ia akan cerita ke orang tuanya nanti. Jadi Duan tidak perlu khawatir. Sehingga Duan yang mendengarnya dibuat emosi akan si pembuli, serta bertanya kenapa Z ke sana. Z berkata ia diajak temannya, yang membuat Duan meminta agar Z tidak berteman lagi dengan orang seperti itu. Dan jika ada masalah lagi, maka Z harus memberitahu orang tuanya. Alhasil mereka pun akan pulang, tapi dengan menggunakan sepeda, yang membuat Z senang akan hal itu. Tapi ketika di perjalanan sembari berbincang, Z mempertanyakan akan Duan yang tidak kembali ke kampung halamannya. Tapi Duan seakan enggan untuk balik ke sana, sembari memberikan wejangan ke Z kalau kelak nanti Z harus punya kegiatan yang bisa membuat Z rileks. Sampailah mereka di rumah, tapi sebelum masuk Duan memberikannya uang, dan itu uang untuk mengganti uang yang dipala. Tapi seperti biasa Duan yang balik, Z terus melihatnya, serta ia teringat kebersamaan yang ia lalui bersama dengan Duan, yang membuatnya makin jatuh hati serta menuliskannya di sebuah pita kalau ia mulai menyukai Duan. Tapi keesokan harinya ketika pulang, tiba-tiba kakaknya, Duan dan dua teman lainnya datang ke sana kalau ia sudah mendengar kabar akan Z yang dibully kemarin, dan mereka akan membalaskannya untuk Z. Tapi ketika ditanya ciri-ciri orangnya seperti apa, Z memberitahunya, yang membuat mereka terkejut karena wanita. Ya, mereka pikir itu pria dan berniat untuk bergelut. Alhasil salah satu dari mereka menemani Z, jadi mereka bertiga akan menemui si cewek berandal kemarin. Dan ketika bertemu, kakak Z langsung menakut-nakuti mereka serta meminta mereka untuk mengembalikan dompet adiknya. Dan si cewek berandal ketar-ketir akan hal itu. Mereka pun balik menemui Z dan mengembalikan dompetnya, yang membuat Z senang akan hal itu. Namun karena Duan menggoda Z kalau ia makan permen kayak ikan buntal, membuat Z kesal, dan Duan lah yang seperti ikan buntal, yang membuat Duan akan membuktikannya. Namun karena itu cuma bercanda, Z memberikannya uang untuk membeli
beli permen. Tapi Duan memang cuma bercanda sehingga Z memberikan uang itu dan Duan menerimanya. Terlihat Z kecil yang semenjak mengenal Duan membuatnya menginginkan sosok kakak yang seperti Duan. Siap membantu dirinya yang kesulitan dan selalu membuatnya nyaman. Dan ia ingin menjadi seperti Duan yang memberikan kehangatan dan kenyamanan untuk orang lain. Dan karena Duan sempat memberikannya lampu, ia pun menggambar Duan dan dirinya di sana serta memasangkan lampu itu di kamarnya. Dan keesokan harinya Zendru pindah sekolah sehingga ia memberikan kertas kecil ke Z serta ia dibuat sedih dan merasa bersalah akan Z. Alhasil Z yang melihat tulisan itu berupa maaf dari Zendru membuatnya sedih. Sampailah di saat Z ulangan, namun ketika selesai orang tuanya ingin berbincang dengan Z akan hasil ujiannya. Kalau Z nilainya buruk di fisika dan Z memang tidak suka dengan pelajaran fisika sehingga orang tuanya akan mencarikan les privat untuk Z. Awalnya si kakak yang ditunjuk untuk mengajari Z, tapi sudah pasti hasilnya cuma bergelut dan kakaknya tidak kuat untuk mengajari Z. Begitupun dengan Z yang makin membuat orang tuanya bingung akan hal itu. Tapi di saat ibunya memberikan Z minuman, ibunya memberitahu kalau mereka sudah menemukan guru les privat untuk Z besok, yang membuat Z benar-benar malas bahkan berniat untuk kabur besok agar guru les privatnya tidak kuat dengannya. Dan episode 4 pun selesai. Lanjut episode 5. Di episode 5 dimulai dari Z yang berniat kabur ketika guru lesnya datang. Tapi ketika keluar tidak ada siapapun di sana sehingga ia merasa pasti guru lesnya tidak datang. Serta memberitahu kakaknya kalau ia ingin mie sembari meminta kakaknya untuk memberitahu tentang mencari guru les di tahun depan saja. Tapi karena tidak ada respon sama sekali, ia pun membujuk sembari menawarkannya uang. Tapi ternyata itu bukan kakak dan itu merupakan Duan karena Duan akan menjadi guru les privat untuk Z. Seketika membuat Z malu dan karena Duan mendengar keinginan Z yang makan mie, ia sudah membuatkannya untuk Z. Alhasil niatan Z untuk kabur tidak jadi karena orang yang mengajar lesnya adalah orang yang ia suka dan langsung ready untuk melakukan les. Tapi karena kakaknya dan Duan lagi bermain game PUBG versi Cina. Wait, emang PUBG atau PUBG itu bukan dari Cina ya? Ya anjing, dari Cina bangsat. Membuat Z kesal dan menghalangi pandangan kakaknya. Tapi Duan meminta Z untuk istirahat dulu. Selesai satu game, ia akan mengajari Z. Dan Z langsung nurut. Tapi karena Z berniat untuk memberikan buah ke Duan, ia membawa semangka. Tapi ia menggunakan alat untuk memotong kulit yang mini. Dan di saat itu Duan memberikan kualifikasinya yang layak menjadi guru les untuk Z. Dan jika Z sudah melihatnya, maka Z dilarang untuk menggantikannya dengan guru lain. Dan Z sudah pasti tidak akan melakukannya. Tapi di saat itu Z berniat untuk memfoto Duan secara diam-diam. Dan ketika difoto, Duan yang langsung memberikan pose. Seketika Z muter otak untuk mencari alasan apa yang logis akan tindakannya barusan. Dan ia jadinya menggunakan alasan kalau temannya mempertanyakan akan kakak Z yang tampan. Makanya ia memfotonya serta langsung pergi ke kamar kakaknya dan melihat kembali foto yang ia ambil sembari mengganti nama kontak Duan di HP-nya. Tapi di saat itu Duan datang dan ingin melihat hasil foto tadi, tapi Z mengalihkannya berupa les sehingga Duan mengajarinya. Ya walaupun agak sulit karena Z tidak ada ketertarikan sama sekali di pelajaran itu. Tapi di saat itu Z mempertanyakan alasan Duan berkuliah di sana, bukan di kampung halamannya. Dan reaksi dari Duan seakan ia yang menyembunyikan sesuatu dan memberitahu alasannya kalau ia ingin menjadi pembuat game dan ia berkuliah di sana karena industri game besar di sana. Dan keesokan harinya Z pun dengan semangat untuk menjalani lesnya. Tapi karena Duan datang dan ia kurang tidur karena lembur kerja kemarin, membuat Z
meminta Duan beristirahat dan ia akan mengerjakan tugas. Jadi ketika selesai Duan bisa memeriksa jika ada yang salah. Alhasil Duan tidur sebentar akan hal itu. Tapi di saat itu Zi memberikan sweater yang dijadikan selimut untuk Duan. Dan ketika Duan terbangun, ia sudah melihat Zi berada di depannya dan tahu kalau Zi pasti lagi bermalas-malasan. Dan benar saja, Zi lagi bermalas-malasan dan tidak mengerjakan satupun tugas di sana. Alhasil Duan mencari cara agar Zi bisa belajar. Dan karena kakak Zi bermain game yang entah kenapa ia main game PUBG versi mobile di PS4. The fuck man, main di HP kan bisa anjing. Nge-lag lagi emang. Kalau di saat itu Duan memberitahu kalau ia akan mengajak Zi ke Museum Science agar bisa belajar di sana. Dan keesokan harinya mereka pun pergi ke Museum Science. Tapi sudah pasti Zi ke sana hanya untuk bersenang-senang. Sehingga di kesenangan Zi, Duan memberitahu kalau semua hal yang ada di sana berkaitan dengan fisika sembari mengajarinya. Dan di saat itu Duan memberikannya saran kalau ia tahu Zi punya hobinya sendiri. Tapi setidaknya ia harus menyeimbangkan nilai pelajarannya. Karena siapa tahu mimpi dari Zi harus diwujudkan dengan belajar. Tapi karena Zi merasa kalau Duan waktu seumurannya suka main game, Duan memberitahu kalau ia main game sebagai bentuk pelariannya dari hal negatif. Bentuk refreshingnya lah. Dan ia ingin membuat game miliknya sendiri agar bisa membuat orang lain bahagia ketika memainkan gamenya. Sehingga Zi percaya kalau kelak mimpi dari Duan akan terwujud. Yang membuat mereka akan berjanji satu sama lain kalau mereka akan berjuang dan giat bersama-sama untuk meraih mimpi mereka. Yang membuat Zi langsung menggambar perjanjian itu di buku gambarnya. Tapi ketika Duan datang, Zi meminta Duan untuk tidak berpacaran. Yang membuatnya bingung. Kenapa? Sehingga Zi mencari alasan kalau ia pernah dengar ketika teman kakaknya berpacaran, ia tidak diperlakukan dengan baik. Dan ia takut jika nantinya Duan punya pacar, Duan tidak akan bersikap baik kepadanya lagi. Alhasil Duan memberitahu kalau kelak ia akan mencari pacar yang lembut dan bersikap baik ke Zi. Seketika membuat Zi sedih karena ia ingin Duan jangan pacaran dulu sampai ia boleh pacaran. Karena ia ingin berpacaran dengan Duan. Tapi karena kakak Zi sudah sampai, mereka pun akan balik. Tapi Zi lupa membawa buku gambarnya. Namun ketika akan balik, Duan ada kerjaan, jadinya ia tidak bareng dengan mereka. Dan sesampainya di rumah, sudah pasti Zi dibuat terkejut karena buku gambarnya hilang. Bahkan kakaknya sudah mencari di mobil tapi tidak ada. Sehingga Zi ngeh kalau ia meninggalkan buku gambarnya di Museum Science sebelumnya. Serta menelpon petugas di sana. Tapi si petugas sudah memberikannya ke Duan. Alhasil membuatnya panik karena semua gambar tentang Duan ada di sana. Dan keesokan paginya buku gambar Zi sudah dibalikan dan itu melalui kakaknya. Yang membuatnya makin overthinking, jangan-jangan Duan sudah melihatnya. Tapi ketika kakak Zi balik ke asrama, membuat Duan bingung akan hal itu. Tapi di saat itu kakak Zi meminta Duan untuk tidak mengajar dulu karena Zi ketahuan berpacaran dan dimarahi seharian karena hal itu. Yang membuat Duan terkejut dan mempertanyakan pacar Zi dari mana. Dan jawabannya dari internet. Yang membuat Duan kepikiran akan Zi. Dan ketika Zi akan melakukan lesnya, ia pun benar-benar tidak bertenaga dan merasa kalau cerita bohongnya pasti sudah sampai di telinga Duan. Dan alasan ia berbohong agar Duan tidak mengira orang yang digambar Zi adalah dirinya. Serta bingung akan hal itu. Tapi ketika kakaknya dan Duan sudah sampai, Zi pun tidak mau melihat kakaknya. Yang membuat kakaknya paham kalau hati Zi lagi tidak baik dan meminta bantuan Duan akan hal itu. Alhasil Duan langsung mempertanyakan akan pacaran internet yang dilakukan oleh Zi. Dan ketika ditanya orangnya seperti apa, baik umur dan segala macamnya, Zi merujuk ke Duan. Tapi Duan yang tidak peka dan benar adanya kalau Zi melakukan pacaran internet dibuat khawatir akan hal itu dan perasaan Zi yang memintanya untuk jangan pacaran. Kenapa Zi yang berpacaran dan Zi boleh pacaran tapi ketika ia sudah lulus SMA? Tapi jawabannya ia tidak bisa menahan rayuan. Dan episode 5
semua pun selesai. Lanjut part 2.